Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kedua dari matkul inovasi teknologi adalah membuat video tentang permasalahan yang ada di masyarakat. Yaitu kami akan membahas tentang rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia seperti yang dicantumkan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo akan memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia. Sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan bahwa pembangunan SDM akan menjadi kunci Indonesia dalam memenangi persaingan global. Hal ini sangat mendasar mengingat betapa sulitnya negara kita untuk mengejar ketinggalan dan menyejajarkan diri dengan negara-negara maju. Padahal negara kita mempunyai sumber daya alam yang berlimpah. Sebaliknya, banyak negara dengan keterbatasan sumber daya alam yang memiliki kemampuan untuk menjelma menjadi negara maju. Kualitas sumber daya manusia yang rendah telah menjadi penyebab utama Indonesia sulit menjadi negara maju. Dari laporan yang dirilis oleh World Economic Forum yang berjudul Global Human Capital Report pada tahun 2017, Indonesia berada di peringkat ke-65 dari 130 negara. Posisi Indonesia masih lebih rendah dari beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Indikator lain yang menunjukkan rendahnya kualitas sumber daya manusia negara kita bisa dilihat dari jumlah tenaga kerja yang sebagian besar merupakan tenaga kerja tidak terdidik dengan pendidikan formal hanya SD, SMP, dan tidak lulus SMA. Maka tenaga kerja kita didominasi oleh tenaga kerja kasar. Begitupun tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri kebanyakan bekerja sebagai buruh dan karyawan biasa. Indonesia termasuk salah satu pemasok terbesar pekerja rumah tangga di luar negeri. Akibatnya, selain dibayar rendah, mereka juga rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pengguna jasa mereka. Idealnya, Indonesia harus mampu menciptakan tenaga kerja terdidik dan minimal terlatih sehingga tenaga kerja kita unggul di kancah persaingan global. Seharusnya kita mampu mengekspor tenaga kerja seperti dokter, insinyur, dan tenaga kerja terdidik lainnya. Berbagai gambaran di atas menunjukkan bahwa SDM yang dimiliki Indonesia kualitasnya jauh di bawah negara-negara lain. Dengan kualitas tersebut tentu menjadi hal yang wajar apabila berbagai upaya memajukan bangsa mengalami kegagalan. Berbagai upaya yang dilakukan selama ini terfokus hanya pada mengandalkan kekayaan sumber daya alam dan cenderung mengabaikan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Apabila cara-cara lama tersebut terus berlanjut, maka kita akan kehabisan sumber daya alam yang tak terbaharui. Sebuah kebijakan yang tepat apabila pemerintah ke depan lebih memfokuskan pada membangun SDM. Dengan SDM yang mumpuni, maka Indonesia akan mampu mengolah dan mengelola kekayaan alam yang dimiliki dengan baik. Tanpa adanya ketergantungan dengan pihak asing, Indonesia akan mampu menghasilkan produk-produk yang berkelas internasional yang siap bersaing dengan produk negara maju. Para tenaga kerja kita mempunyai nilai tawar yang tinggi di pasar tenaga kerja baik lokal maupun internasional, sehingga bukan sebuah keniscayaan lagi Indonesia akan menjelma menjadi kekuatan dunia. Agar SDM yang kita miliki berdaya saing tinggi, maka berbagai kebijakan strategi harus segera dilakukan. Setidaknya ada 3 kebijakan yang mendesak untuk dilakukan, yaitu pembenahan sektor pendidikan, peningkatan penguasaan IT, dan penguatan karakter. Pendidikan menjadi awal pembentukan kualitas sumber daya manusia, sehingga dari tingkat pendidikan formal SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi harus dilakukan peningkatan mutu. Kedua, menggenjot kemampuan penguasaan IT. Era globalisasi identik dengan dunia tanpa batas sehingga mengakibatkan persaingan yang semakin tajam. Di samping itu, di mana saat kita hidup di era industri 4.0 telah sangat nampak bahwa IT menjadi sebuah sarana yang sangat vital dalam segala lini kehidupan. Dalam berbagai perusahaan, peran manusia mulai ditinggalkan, tetapi peran robot dan otomatisasi semakin signifikan. Di era yang seperti ini, tentu saja hanya sumber daya manusia yang mempunyai penguasaan IT yang baik yang akan mampu beradaptasi dan memenangkan persaingan. Dan yang terakhir yaitu adalah penguatan mentalisasi bangsa. Sebagai bangsa yang berabad-abad mengalami penjajahan, masyarakat kita terbentuk menjadi masyarakat yang inferior. Maka pemerintah dan segenap tokoh bangsa berkewajiban untuk membentuk masyarakat yang bermental pemenang agar bangsa kita menjadi bangsa pemenang. Sekian, itu adalah presentasi dari kelompok kami tentang tugas inovasi teknologi yang kedua. Kurang lebihnya dari video ini saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.